Oke, selamat pagi kadet-kadet berdua. Pagi, Cip. Ada perkenalan dulu, siapa tahu ada yang lupa. Dari kadedek dulu. Izin Cip, perkenalkan nama saya Rustiatno Prima Kombon. Pelan-pelan, Rustiatno. Prima Kombon, ya biasa dipanggil Joko. Jauh sekali ya. Nah, biasa juga dipanggil Yano. Nah, terus siapa lagi? Mariono, banyak Mario. sekali panggilannya ya. Betul Cip. Dari Asal kampus dari Politeknik Veteran Sulawesi Utara. Sulawesi Utara, Poltekpel Sulawesi Utara. Terus satunya kadet mesin. Siap, izin memperkenalkan diri Cip. Nama Sandi Setiawan, asal Institusi Politeknik Maritim Negeri Indonesia, bagian kadet mesin. Mesin Polimerin Semarang. Siap. Sekarang dari kadedek dulu. Kamu udah berapa bulan di sini, Ded? Udah jalan 7 bulan Cip. 7 bulan. Perkiraan off kapan? Bulan 7 Cip. Bulan 7. Nah, selama 7 bulan ini kamu dapat apa aja selama praktek di kapal ini? Ya kalau ilmu banyak sih Cip, ya contohnya Ilmu kanuragan. ya betul Cip. Ilmu apa aja contohnya? Ya zero error. Terus? Udah dapat Hmm. sunset sunrise. Mm, Ya begitu Cip. well over point. Ya betul Cip. Ya toh. Terus ngitung apa lagi? Waktu sholat. Sholat. Atau walaupun kamu Islami. bukan muslim tapi kamu bisa ngitung waktu sholat ya. Betul, Cip. Ya nggak apa-apa, nanti kan siapa tahu di kapal lain dibutuhkan ilmu kanuragan kamu, ya toh. Nah kalau kamu San, Siap, udah berapa bulan, berapa hari? siap saya baru 2 minggu Cip. Baru 2 minggu, oke nggak apa-apa, masih tergolong baru. Jadi apa? Kamu dapat apa aja 2 minggu nih di Siap. sini? Yang pertama saya familiarisasi dengan ruangan di engine room Cip. Oke. Pesawat-pesawat bantunya, main engine, terus auxiliary engine. Mm-mm. Setelah itu saya sudah pernah ikut mengasis pembongkaran ME silinder nomor 1. Setelah itu Overhaul ya? overhaul silinder Oke. nomor 1. Setelah itu mengetes injektor. Mm-mm. Setelah itu saya juga sudah sedikit mengenal tentang peralatan special tools yang Special ada di tool. engine. Oke, jadi tugas kadet tahu kan di kapal apa? Siap tahu Cip. Apa? Belajar. Belajar, study hard ya. Siap. Belajar yang rajin karena ini untuk masa depan kalian, bukan masa depan kami ya toh. Siap Cip. Nah sekarang saya pengen nanya nih kesan-kesannya Kak Dedek dulu selama praktek di kapalnya Samudra Indonesia ini, gimana kesan-kesannya? Ya yang kesan-kesan selama saya di sini Cip, yang pertama enak sih, krunya apa namanya, baik semua, asik semua, nggak inilah ya, ibaratkan Cip kayak second family di atas kapal Cip. Second family. Ya betul Cip. Walaupun mualim satunya gua lah ya, sering nyuruh-nyuruh ya. Enggak Cip. Wah, yakin. Nanti di belakang layar bilang, wah mualim satunya cipnya ini galatnya minta ampun, ini suka nyuruh-nyuruh gitu. Ya kan demi Demi apa? bentuk kita juga kan di sini kan Cip. Ya, itu bentuk kepedulian kita kepada kalian ya, biar kalian nanti kalau pulang dari sini nggak nol. Siap. Ya, kalau kamu San, baru 2 minggu, gimana kesan-kesanmu San? Betah apa enggak San? Siap, alhamdulillah saya betah di sini Cip. Yang Ah. pertama karena apa ya, karakteristik orang-orangnya juga baik-baik semua. Mm-mm. Setelah itu saya juga belajar bagaimana cara beradaptasi lah dengan berbagai suku kan, di atas kapal kan banyak Ya. orang gitu. Tuh, karena kita beda-beda suku ya, tahu walaupun sama-sama merah putih tetap beda suku, tetap beda kebiasaan ya. Jadi tolong jangan dibawa kebiasaan di kampung kita ke atas kapal karena belum tentu orang lain bisa terima. Ya toh? Siap, Nah, siap, Cip. jadi kita harus bisa menyatu jadi satu Nusantara lah ya. Jadi kebiasaan yang jelek kita buang, kebiasaan yang bagus kita ambil. Atau ilmu yang bagus kita ambil, ya kan? Dan kadet itu pasti capek, ya toh, disuruh sana, suruh sini, kerja ini, kerja itu, tapi itu ada tujuannya. Jadi kalau di order sama perwiranya gitu, jangan asal kerja aja, tapi dilihat ilmunya apa gitu loh. Misalnya nih suruh ngecat gitu ya, ilmunya tuh ada, ngecat tuh oh ya ini catnya tipe ini,
tinernya nomor ini, ada campurannya curing apa enggaknya, seperti itu. Jadi kalau di order itu jangan cuma asal jalan, harus diperhatikan. Contohnya kalau bersihin di kamar mesin gitu ya, bersihin jangan asal bersihin, tapi diperhatikan, oh mana sih yang perlu dibersihin gitu loh ya. Jangan sampai meninggalkan maju-maju, nanti kalau sudah keisap ke roda gila pakai kipas di kamar mesin, rusak nanti mesin. Contohnya kayak gitu. Jadi setiap orderan atau perintah dari atasan itu pasti ada tujuannya ya, bukannya kita mau bikin kalian sebagai pembantu, bukan ya, bukan. Jadi kita ngasih kesempatan kalian untuk praktek langsung, karena belum tentu kalian nanti dapatkan di perusahaan asing ya. Kayak Kak Dedek ikut jaga navigasi karet mesin, nanti mungkin jaga. Kamu udah jaga belum? Siap, Belum ya, ya nanti mungkin bentar lagi jaga, mungkin gitu ya. Jadi semua itu pasti ada plus minusnya. Yang penting di sini kita sebagai perwira kalian ingin mendidik kalian agar kalian nanti siap jadi perwira, atau selain siap bekerja tapi kalian juga punya jiwa pemimpin ya toh. Jadi bisa mengayomi anak buah kalian ya toh. Kita nggak bisa kerja sendiri, bener nggak? Nah, iya, kita harus kerjasama toh. siap. Seorang master, seorang KKM nggak bisa kerja sendiri, harus ada pembantunya, oiler, EBI, perwira deknya, perwira mesinnya, kayak itu ya toh. Jadi harus saling terkonektivitas, jadi tersambung ya. Jadi sekarang kalian di masa-masa praktek, alhamdulillah ada perusahaan yang besar ya kan, dan sekarang ini kalian praktek itu yang diutamakan ilmunya, jangan duitnya. Karena banyak kadet yang cuman mencari duitnya tapi nggak ada ilmunya. Kalian pasti tahu maksud saya. Akhirnya nanti prakteknya mundur, temennya udah wisuda, udah kerja, dia baru praktek. Rugi nggak? Rugi sih. Nah, rugi toh. Rugi juga. Lebih baik cepat praktek layak, wisuda, langsung kerja, bisa ngasih orang tua. Ya nggak? Betul. Apa nggak bangga nanti orang tuamu ketika ngomong, wah saya kemarin dibeliin perhiasan loh sama Yono, saya dibeliin tanah misalnya sama Sandi anak saya, apa nggak bangga kalian ya toh? Salah satunya kayak gitu. Jadi orang tua itu sebetulnya nggak minta banyak kok, minta apa, ibaratnya kamu kasih sedikit aja pasti udah bangga, udah ceritanya kemana-mana itu nanti karena udah terbukti ya toh, udah terbukti. Sekarang tahapnya cari ilmu, kalau udah mantap baru nanti cari gaji ya toh. Apalagi background kalian nggak ada yang pelaut toh kayaknya orang tuanya, Siap, tidak ada. nggak ada ya. Kalian pertama kali Siap, jadi keluarga kalian pelaut toh, udah tahu resikonya toh. siap sudah di Resiko pelaut itu apa yang paling berat? meninggalkan keluarga. Bukan itu masih ringan. Paling berat itu apa? Keluarga kita tidak bisa melihat jasad kita kalau kita meninggal di atas kapal. Belum tentu bisa melihat jasad kita. Percaya nggak? Atau ada yang kalau udah kelamaan di laut nggak bisa sampai ke darat, akhirnya ada pemakaman di tengah laut. Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak? Ini kalian harus tahu. Pemakaman di tengah laut ada. Kalau udah lama di tengah laut nggak nemu daratan dengan berbagai pertimbangan izin sama keluarganya, itu nanti bisa dimakamkan di tengah laut, ditenggelamkan mayatnya. Itu efek yang terjelek. Belum nanti kecelakaan ya. Teman saya udah berapa orang itu yang meninggal nggak balik jasadnya. Tuh resiko yang paling berat sebagai pelaut ya toh. Makanya di sini kita sudah tahu dulu kerja kita tuh kayak apa ya, resikonya apa ya. Tapi jangan patah semangat. Semua kerja itu ada resikonya ya toh. Kita jalan kaki kadang juga ketabrak becak kok, kadang kayak gitu misalnya ya nggak. Iya, betul. Enggak, kalau nggak ketabrak becak ya masuk ke got bisa juga kayak gitu. Jadi semua sudah ada resikonya. Yang penting kalian jadi pelaut, kalian harus siap. Oke? Tunjukkan. Mungkin setahun 2 tahun lagi kamu udah jadi perwira yang bagus lah. Ketemu lagi, say hello lah ya. Siap. Oke? Siap. Janji harus jadi perwira yang bagus. Janji Siap. ya. Nah, jangan malu-maluin amal mater ya. Siap. Kadedek dari Poltek Polsupul, Sulut. Kadet Ejin dari Polimerin Semarang. Siap. Jangan malu-maluin alma mater. Oke? Siap. Siap jadi perwira yang bagus? Siap. Mantap. Oke, terima kasih ya. Pokoknya tetap semangat, tersenyumlah, bahagia, ya toh. Capek pasti, tapi itu ada ilmunya. Oke? Siap. Terima kasih. Selamat pagi.